Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Radita Sironi dengan NPM 2115061078 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan query create, read, update, dan delete dalam MySQL sebagai tugas akhir percobaan 3 praktikum sistem basis data. Nah, yang pertama adalah kita buka command prompt. Selanjutnya kita akan masuk ke direktori bin pada MySQL dengan cara mengetikkan cd /exampp kemudian mysql/bin. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan username root dengan cara mengetikkan mysql.exe kemudian itu username-nya root dan min_p. Nah, kemudian kita enter saja ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke database dari MySQL ini. Selanjutnya kita akan melihat database apa saja yang sudah ada di sini dengan menggunakan query show databases. Enter. Nah, di sini sudah terdapat database perpustakaan yang ingin kita buat. Namun kita akan membuatnya ulang, jadi untuk database perpustakaan yang sudah ada ini akan kita hapus. Nah, cara menghapusnya itu adalah dengan menggunakan query drop database. Drop database, kemudian nama database-nya itu perpustakaan. Jadi dengan query drop ini kita akan menghapus database beserta pengalamatannya. Kita hapus. Nah, query oke. Jadi dia database sudah dihapus. Kemudian kita akan mengecek apakah sudah benar-benar terhapus dengan menggunakan query show databases. Di sini terlihat bahwa database perpustakaan tadi sudah dihapus. Dengan dilihat dari tabel ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kita akan membuat ulang database perpustakaan tadi dengan menggunakan query create database perpustakaan. Create database perpustakaan. Query oke. Kemudian kita akan mengecek lagi apakah sudah benar-benar terbuat dengan menggunakan query show databases. Nah, dapat dilihat di sini database perpustakaan sudah berhasil dibuat lagi. Kemudian untuk menggunakan database perpustakaan ini kita menggunakan query use perpustakaan. Database change, jadi di sini kita sudah menggunakan database perpustakaan. Kemudian di dalam database perpustakaan ini kita akan membuat beberapa tabel, yaitu tabel-tabel yang sebagai atribut dari perpustakaan ini. Create table bisa kita gunakan untuk membuat tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query yang saya dapatkan dari hasil generate CDM dan PDM pada percobaan 2 kemarin. Di sini terdapat create table untuk anggota, kemudian tabel buku, tabel jenis buku, tabel pegawai, tabel program studi, tabel transaksi peminjaman. Ya, ada 6 tabel yang akan kita buat. Jadi untuk query-nya tinggal kita copy paste-kan saja ke dalam command prompt untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama kita buat tabel anggota dulu. Kita copy terus kita paste-kan ke sini. Nah, di sini create table anggota dengan atributnya itu adalah kode anggota, kemudian kode prodi, nomor induk mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan kode anggota itu di-set sebagai primary key. Kita coba enter. Di sini terlihat query oke. Kemudian kita akan membuat lagi tabel untuk tabel buku, jenis buku, pegawai, program studi, dan transaksi peminjaman. Jadi kita copy paste saja satu persatu agar lebih rapi.
Nah, di sini sudah kita copy pastekan semua query untuk membuat tabelnya. Totalnya ada 6 tabel. Kemudian kita akan mengecek apakah tabel-tabel ini sudah terbuat atau belum dengan menggunakan query show tables. Di sini sudah berhasil terbuat tabel-tabel tadi, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel jenis buku, tabel pegawai, tabel program studi, dan tabel transaksi peminjaman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tabel anggota untuk menginputkan nilai-nilai dari atributnya itu. Jadi cara untuk menampilkan detail dari tabel anggota ini dengan menggunakan query describe. Jadi nama tabelnya anggota. Nah, di sini sudah terlihat field apa saja yang terdapat di dalam tabel anggota. Ada kode anggota, kode prodi, kemudian nomor induk mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan email. Nah, selanjutnya di sini terdapat kode anggota, di mana kode anggota itu merupakan primary key dan defaultnya itu 0. Nah, tadi kan kita di query create table itu di sini, nah kode anggota itu kita set not null, tetapi di sini dia masih 0. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan auto increment untuk pengisian otomatis dari kode anggota ini. Jadi setiap kali record ditambahkan, maka kode anggota ini akan menginkrementkan nilai tersebut sehingga dia akan bertambah dengan sendirinya. Nah, kita bisa menggunakan query alter table anggota. Ini menggunakan alter table dengan nama tabelnya itu anggota, kemudian kita modify kode anggota. Jadi kita akan memodifikasi kolom kode anggota, integer, kemudian 11, dan ini kita set sebagai auto increment. Kita coba apakah berhasil. Per table anggota modify kode anggota. Baik, kita coba. Nah, di sini query oke. Jadi kita akan coba lihat lagi apakah di tabel anggota ini kode anggota sudah berubah auto increment atau belum menggunakan query describe anggota. Nah, terlihat perbedaan dari yang tabel anggota yang pertama ini dengan tabel anggota yang kedua. Jadi di bagian kode anggota itu sudah di set sebagai auto increment. Jadi nanti nilainya dia akan bertambah dengan sendirinya. Kemudian kita akan memasukkan record untuk tabel anggota ini. Jadi di sini saya juga sudah menyiapkan query-nya. Nah, di sini insert into anggota dengan value. Jadi kita akan memasukkan record ke dalam tabel anggota dengan value-nya itu sebagai berikut yang sudah saya siapkan. Nah, ini bisa kita copy paste-kan saja untuk mempersingkat waktu. Kita paste. Nah, kita enter query oke. Nah, selanjutnya akan kita coba lihat record. Nah, jadi melihat recordnya ini atau membaca recordnya ini menggunakan keyword select bintang from nama tabelnya yaitu anggota. Nah, jadi dia di sini sudah masuk ke dalam tabel. Kita lihat, nah di sini terdapat jadi kode anggota. Nah, kode anggota ini dia ada nomor 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Nah, dia didapatkan dari auto increment. Jadi tadi di query insert kita hanya memasukkan keyword null, sehingga pada saat di-enterkan, jadi dia nilai kode anggota itu akan diinkrementkan. Jadi setiap bertambah 1, dia juga akan bertambah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11. Nah, ini terdapat email ini di sini, pindah ke sini karena mungkin dia tidak muat ke sebelah sini ya. Jadi di sini 11 row insert, jadi ada 11 baris yang sudah kita masukkan. Kemudian kita akan mengupdate isi dari tabel ini dengan menggunakan query update tabel anggota. Kita set namanya, yaitu misalkan Karina Yu. Kemudian kita akan menspesifikkan dia akan di set di bagian mana dengan menggunakan keyword where kode anggotanya itu 2 misalnya. Kemudian kita enter, query OK. Selanjutnya kita lihat dengan cara dash anggota. Salah. Jadi kita menggunakan select untuk menampilkan recordnya itu. Jadi select from anggota. Nah, sini kita lihat. Nah, jadi tadi di baris kedua itu dari nama Anindya Kinaria sudah berubah menjadi Karina Yu di sini. Karena kita tadi mengupdate tabel anggota, kita menggeser namanya menjadi Karina Yu, di mana yang diganti itu adalah yang berkode anggota 2. Nah, kemudian query yang terakhir akan kita coba adalah mencoba untuk menghapus salah satu isi tabel dengan menggunakan query delete. Jadi dia delete from nama tabelnya, yaitu anggota. Kemudian kita spesifikkan menggunakan keyword where, di mana kode anggotanya itu dia bernilai 11 misalnya. Jadi kita akan menghapus data dari kode anggota 11. Kita coba enter, query OK, kemudian kita lihat lagi dengan keyword select. Nah, di sini untuk kode anggota 11 sudah terhapus, sehingga sisa 10 data atau 10 record di dalam tabel anggota ini. Jadi penghapusan tadi sudah berhasil dilakukan. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya praktekkan dan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.